Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan saat ini berbicara tentang bekerja seperti sedang melayani Tuhan. Sekali lagi, bekerja seperti sedang melayani Tuhan. Saudaraku, tentu kita tahu bahwa definisi bekerja adalah di mana bekerja memiliki 3 arti. Apa saja itu? Yaitu bekerja berasal dari akar kata atau kata dasar kerja. Bekerja adalah sebuah homonim karena artinya atau arti daripada bekerja ini memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Bekerja juga memiliki arti di dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga bekerja dapat menyatakan suatu tindakan. Bekerja dapat menyatakan suatu keberadaan, suatu pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berarti pengertian dinamis ini pengertian yang terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Bekerja juga berarti melakukan suatu pekerjaan, di mana pekerjaannya ada satu tindakan, ada satu perbuatan, berbuat sesuatu. Contohnya, seorang petani bekerja di sawah. Saya bekerja di kebun. Bekerja dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan paling sedikit 1 jam, berturut-turut selama kurang lebih 1 minggu. Mari kita perhatikan saudara. Saat saudara dan saya melamar sebuah pekerjaan, tentu saja hal yang pertama kali ditanyakan adalah pengalaman kerja saudara. Apakah saudara sudah pernah bekerja atau belum? Apakah saudara pernah bekerja dan saudara bekerja di mana? Nah, tentu saja pengalaman ini yang nantinya dijadikan sebuah pertimbangan. Apakah kita diterima di dalam perusahaan ini, kita diterima untuk bekerja di tempat kita melamar atau tidak. Di samping persyaratan lainnya, seperti pendidikan saudara, kesehatan kita, status kita, dan sebagainya saudara. Saudaraku, seorang penulis bernama Bob Black, ia pernah mengatakan demikian: tidak seorang pun seharusnya bekerja. Kenapa saudara? Kerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dalam dunia ini. Hampir semua kejahatan yang dapat saudara sebutkan itu berasal dari bekerja, atau hidup di dunia yang dirancang untuk apa? Untuk bekerja, untuk menghentikan penderitaan. Kita harus berhenti bekerja. Inilah yang ditulis oleh Bob Black dalam bukunya The Abolition of Work di tahun 1985. Ternyata saudara, banyak juga orang Kristen yang beranggapan bahwa bekerja adalah sebuah kutuk, dan bahwa nanti di sorga manusia tidak akan lagi bekerja untuk selama-lamanya, hanya menikmati hidup dalam kekekalan tanpa ada kematian dan juga tanpa adanya kesusahan. Wow, saudara perlu ingat bahwa Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pekerjaan bukanlah sebuah kutuk. Bahkan kerja sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjatuhkan hukuman, yaitu kutuk kepada tanah, di mana manusia tinggal. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya manusia itu harus bersusah payah, berjerih lelah untuk bekerja. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian besar orang berpikir
bahwa bekerja adalah sebuah kutukan dari Tuhan. Saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekali lagi saudaraku, tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tentu saja selain itu Alkitab juga mencatat bahwa Allah adalah pribadi yang bekerja. Ia sendiri yang menciptakan isi dunia ini, saudara. Ia sendiri yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dalam Kejadian pasal pertama ayat pertama sampai 15. Kita tahu bahwa natur Allah ini, di mana Allah bekerja sebagai pencipta. Sedangkan saudara dan saya adalah manusia bekerja sebagai ciptaan. Bekerja merupakan natur Allah. Dan kita ini sebagai ciptaannya diberikan kehormatan. Untuk apa saudara? Untuk mengambil bagian dalam natur tersebut sebagai rekan sekerja Allah. Jadi bekerja tentu saja adalah suatu hal yang sangat baik. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Karena Allah sendiri bekerja. Sekali lagi saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Perhatikan saudara dengan baik. Di dalam dunia kekristenan saat ini terdapat pemahaman bahwa ada perbedaan antara bekerja dan melayani Tuhan. Bekerja seolah-olah dipahami sebagai aktivitas yang sifatnya hanya untuk mencari nafkah ataupun mencari tujuan yang bersifat duniawi, yang sifatnya tidak kekal. Sedangkan melayani Tuhan dipahami sebagai suatu aktivitas yang sifatnya secara eksklusif hanya untuk Tuhan saja. Saudaraku, pemikiran seperti ini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Why? Mengapa demikian saudara? Karena bekerja dianggap lebih rendah, sedangkan melayani Tuhan lebih mulia. Inilah yang seringkali menyebabkan munculnya dikotomi istilah pekerjaan yang sekuler dan pekerjaan yang non sekuler, atau pekerjaan yang sakral, pekerjaan yang suci, pekerjaan yang kudus. Saudara bisa lihat dalam Kolose pasal 3 23 sampai 24, di mana Paulus di situ menulis kepada jemaat di Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, sekali lagi garis bawahi saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pertanyaannya sekarang saudara, sebagai orang percaya, kira-kira pekerjaan seperti apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Kita sepakat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan adalah itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, kita sepakat dulu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan ini, tentu saja inilah yang Tuhan mau. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang tidak melukai banyak orang, pekerjaan yang tidak merugikan, pekerjaan yang kudus sajalah yang dapat dikatakan untuk Tuhan. Apa saja saudara? Ada begitu banyak saudara. Pekerjaan yang benar, saudara juga dapat menolong para janda, fakir miskin, dapat menolong anak-anak terlantar. Saudara dalam bekerja tidak mencuri, saudara tidak merampok, saudara tidak korupsi, saudara tidak melakukan penipuan, saudara tidak memeras uang rakyat. Jadi ingat sekali lagi perhatikan saudara,
ketika saudara dan saya memberikan pekerjaan atau pelayanan yang terbaik, kita pun akan mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Perhatikan saudara, jangan bekerja dengan asal-asalan. Jangan bekerja dengan setengah hati. Jangan pernah memandang ringan pekerjaanmu. Jangan bersungut-sungut di dalam melakukan segala pekerjaanmu. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk kita bekerja dengan sepenuh hati dan bukan sekedar untuk menyenangkan hati atasanmu. Kita mau bekerja dengan penuh kerelaan. Kita mau bekerja dengan penuh sukacita. Karena apa saudara? Karena hal tersebut menandakan bahwa kita sedang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Bekerja adalah berkat. Bekerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan, di mana dituntut integritas. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Kerja adalah seni. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah pelayanan. Inilah 8 etos kerja profesional yang dituliskan oleh Bapak Johnson Sinamo, di mana kita tahu beliau adalah Bapak etos Indonesia. Di dalam bukunya 8 etos kerja profesional. Saudaraku, marilah kita bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab tentunya. Kasih karunia Tuhan akan terpancar lewat setiap gerak-gerik, setiap tutur kata, dan tingkah laku kita ketika kita sedang bekerja. Oleh sebab itu, bekerjalah dengan penuh rasa hormat, tanpa engkau pandang bulu, tanpa merendahkan orang lain, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus melukai orang lain, tanpa harus merugikan banyak orang lain. Sekali lagi, bekerjalah dengan penuh rasa hormat, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, sama seperti kita sedang melayani Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan saudara dan saya, bekerjalah dengan penuh kerelaan, penuh pengabdian, penuh dedikasi. Mungkin engkau hanya bekerja sebagai tambal ban, mungkin engkau bekerja sebagai tukang loper koran, engkau bekerja sebagai cleaning service, engkau bekerja sebagai customer service, engkau hanya bekerja sebagai seorang penyanyi, engkau bekerja sebagai pemusik, engkau bekerja di kantor, engkau bekerja dimanapun engkau bekerja. Ingat baik-baik, lakukan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerjalah dengan berasa hormat, bekerjalah dengan bersyukur, bukan bersungut-sungut. Dan saya percaya saudara, apapun yang kau lakukan, ketika kau sungguh-sungguh melakukannya, Tuhan Yesus akan memberkatimu. Terima kasih saudara, masih bersama dengan saya Pendeta Fernandus Siombing di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.